Jadi acara ini undangannya halal bihalal, teman-teman jaringan rakyat miskin kota yang selama ini berjuang bersama-sama. Berjuang ketika pemilu di 2016, ketika tugas di Jakarta kita kerja sama-sama, dan alhamdulillah seperti tadi disampaikan, tadi dipesenin tuh bahwa kita ingin agar apa yang terasa selama ini. Bu Minawati tadi, mana Bu Minawati? Bu Mina ini cerita tadi. Kita ingin agar apa yang dulu dikerjakan itu bisa terasa. Apa sih? Semua merasakan kesetaraan kesempatan. Kesempatan punya apa? Kesempatan untuk punya tempat tinggal yang baik. Betul? Kesempatan untuk dapat sekolah yang baik. Kesempatan untuk kesempatan dapat pekerjaan. Jadi saya ingat tuh di awal-awal 2017 waktu mulai tugas, teman-teman PKL ini yang koperasi, yang macam-macam, susah hidupnya. Saya sempat bilang, Jakarta itu tidak boleh hanya jadi kota untuk mereka yang sudah makmur saja, harus jadi kota untuk semua. Karena yang sekarang makmur dulunya gimana? Dulunya juga susah, betul nggak? Dulunya susah, dapat sekolah, bisa hidup lebih baik. Nah, yang belum harus dapat kesempatan. Jadi, alhamdulillah masa itu kita jalani, tapi itu tidak boleh jadi kenangan. Itu harus jadi kenyataan terus-menerus. Kalau kenangan itu peristiwa masa lalu, betul nggak? Jangan sampai yang disebut sebagai Jakarta adil itu hanya dulu. Harus adil terus menerus. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa kita perjuangkan terus ya ke depannya. Terus ini kan acara halal bihalal. Saya ingin terima kasih JRMK yang khusus bikin acara ini, juga Kampung Marlina. Tepuk tangan dong buat Kampung Marlina nih. Di Kampung Marlina tadi Bu Eni cerita tanda-tandanya kita kerjain sama-sama. Memang dulu kita kerjanya bareng-bareng. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Yang ada setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan ini harus kita pertahankan terus ke depan. Jadi saya ingin sampaikan pada halal bihalal ini, terima kasih undangannya. Sekaligus dalam halal bihalal. Ini masih Syawal belum? Udah lewat. Oh iya, itu kaidah udah. Jadi sekarang, tapi dalam halal bihalal saya ingin sampaikan permohonan maaf lahir dan insya Allah silaturahmi kita terjaga terus, persahabatan kita terjaga terus, dan perjuangan kita kerjakan terus ke depannya. Kemudian, kenapa? Ya, bareng-bareng terus lah, bareng-bareng. Terus terima kasih tadi, saya terima pernyataannya tadi teman-teman JRMK. Saya mau cerita sedikit. Waktu saya selesai di Jakarta itu tahun 2022, selesainya itu tanggal 16 Oktober. Terus tanggal 9 Oktober, teman-teman JRMK bikin perpisahan di Kota Tua. Betul ya? Di Kota Tua. Datang banyak sekali. Ada yang datang nggak di situ tuh? Pada datang nggak? Datang perpisahan. Saya sampaikan waktu itu, dari semua rangkaian acara, hari atau malam paling berat adalah 9 Oktober. Ketika rakyat miskin kota di Jakarta menyampaikan perpisahan. Itu adalah hari yang paling berat buat saya. Karena pada saat itu bukan soal pisahnya, kita kan masih sama-sama di Jakarta. Tapi yang berat, saya terharu mendengar cerita pengalaman teman-teman. Yang dulunya kalau punya kios nggak tenang digusur. Betul nggak? Punya warung nggak tenang digusur. Kaki lima nggak tenang digusur. Terus menceritakan, Pak, 5 tahun kemarin itu kami tenang. Punya rumah dapat IMB. Nah, kami tenang. Lalu pengalaman itu membuat kami terharu. Kenapa? Karena inilah seharusnya negara itu seperti ini.
negara itu hadir melindungi, bukan membuat tegang bagi rakyatnya. Hadir memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman. Nah, ketika malam itu kami mendengar, saya sampaikan terharu, dan pidato juga saya sampaikan, saya terharu sekali. Dan itu semua yang membekas. Mudah-mudahan kita bisa kembalikan suasana itu kembali di Jakarta. Ya. Nah, jadi tadi disampaikan pernyataan dukungan kami. Masih ngomong nih sama Bapak Ibu, memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Jadi sedang mempertimbangkan. Iya. Saya lagi nimbang nih, serius nimbang. Kembali apa enggak ya? Pikir enggak ya? Kembali apa enggak? Kembali ke Jakarta. Kita masih butuh Pak Anies, Pak. Itulah yang sedang dipertimbangkan. Ya. Jadi baiknya gimana nih? Lanjut. Ya. Saya nanti insya Allah saya istikharah lagi. Insya Allah. Saya begini mas kalian. Kemarin udah ngerasain belum pilpres kemarin? Pemilu kemarin. Baik-baik nggak? Musuh kita serius banget itu, Pak. Kalau berulang gimana? Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Gimana tuh? Lawan? Siap melawan? Benar? Sanggup? Jadi saya ingin pertimbangkan serius, tapi yang jelas kalau masyarakat seperti tadi Jaringan Rakyat Miskin Kota menyampaikan aspirasi ini, saya akan amat serius mempertimbangkan ini. Ya, Bismillah, nanti kita tunggu waktunya, dan saya kepengen pada semua sampaikan, yuk kita bangun nantinya suasana yang tenang, teduh, damai, jujur. Betul ya? Jangan tenang teduh tapi tidak jujur. Tidak, karena kalau ada kejujuran insya Allah bisa didorong perubahan. Betul ya? Kita perlu jaga sama-sama. Jadi ini saya datang ke Kampung Marlina ini rasanya dapat semangat baru di tempat ini. Rasanya dapat energi baru di tempat ini. Ketemu sama teman-teman lama, dan insya Allah kita akan terus bekerja bersama ke depannya. Ya? Iya, betul. Bu Minawati ini di sebelah saya udah ngomong terus, Pak Anies begini. Wah, ceritanya banyak. Kalau kedengeran mikrofon rame itu tadi. Untung nggak kedengeran mikrofon, betul nggak Bu Mina? Kalau kedengeran, wih gitu ceritanya. Tapi saya ingin sampaikan semua, yuk kita jagain sama-sama. Karena tidak mungkin perubahan dikerjakan satu orang. Harus dikerjakan bersama-sama. Jadi saya bersyukur sore hari ini bisa jumpa.